Learning Partners. Kita sudah sering mendiskusikan bahwa kompetisi saat ini hampir di semua industri makin lama makin ketat. Karena itu organisasi tentu dituntut untuk selalu belajar lebih cepat dari pesaing agar bisa memenangkan kompetisi. Sementara itu, anggaran untuk belajar pastinya tak terbatas. Karena itu seorang Chief Learning Officer dituntut untuk bisa mengalokasikan anggaran yang terbatas itu secara cost efektif untuk membantu percepatan belajar di organisasi. Nah, kali ini saya akan sharing tentang 7 peran penting dari seorang Chief Learning Officer. Pertama, seorang Chief Learning Officer tentu dituntut untuk mengembangkan strategi yang paling efektif, cost efektif untuk pembelajaran. Nah, untuk bisa membuat strategi yang paling cost efektif ini, tentunya seorang Chief Learning Officer perlu memahami tren dari industri dan karakter dari persaingannya. Setelah memahami tren dari industri, mengembangkan strategi, peran kedua dari CLO adalah menyusun program-program spesifik untuk target segmen pembelajaran spesifik. Bagaimanapun juga, ya, karyawan tentu perlu dilakukan segmentasi, mana yang paling berimpact kepada pencapaian target organisasi tentu harus diberikan perhatian yang lebih. Nah, dalam konteks ini, seorang CLO dituntut untuk mampu mengidentifikasi segmen karyawan dan kemudian mengalokasikan dan mendesain program-program spesifik untuk target segmen tersebut. Peran ketiga yang tidak kalah pentingnya dari seorang CLO adalah mengembangkan talenta. Setiap organisasi tentu mengidentifikasi siapa talenta-talenta yang bisa di-leverage perannya untuk mengakselerasi pengembangan atau pertumbuhan dari organisasi. Nah, talenta-talenta terpilih ini tentu harus dipikirkan secara spesifik dan dalam konteks ini seorang CLO dituntut untuk mampu mengakselerasi pengembangan talenta ini. Yang keempat, yang juga penting diperhatikan oleh seorang CLO adalah perannya untuk meningkatkan kinerja dari segmen karyawan yang belum memenuhi ekspektasi kinerja. Jadi kalau tadi peran ketiga adalah fokus kepada talenta, ya, karyawan yang ada di kanan kurva normal untuk mengakselerasi peran mereka dalam pertumbuhan organisasi. Peran yang keempat ini justru terkait dengan bagaimana mendorong karyawan-karyawan yang ada di kiri kurva normal untuk segera meningkatkan kinerjanya untuk memenuhi ekspektasi organisasi. Nah, peran kelima dari seorang CLO yang ingin saya share pada kesempatan kali ini adalah bagaimana CLO bisa menumbuh kembangkan budaya belajar di dalam organisasi. Jadi kalau budaya belajar ini sudah ditumbuh kembangkan, maka drive learning itu sudah berangkat dari individu organisasi, bukan lagi dari sisi learning department atau corporate university. Nah, ini penting untuk mendapatkan ownership dari setiap individu yang merasa bahwa belajar itu adalah menjadi kebutuhan mereka. Dalam konteks ini, dukungan dari stakeholders itu akan membantu percepatan proses pembelajaran. Mulai dari membangun strategi, mengembangkan program, mendevelop talenta,